Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendekar imajinasi dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel AF Digital Art Studio bersama dengan saya Al-Faruqi. Nah, sekarang kita melangkah ke pembahasan tutorial dasar Photoshop bagian keempat, yaitu fungsi panel layer. Di sini saya akan membahas tentang panel layer secara detail dan lengkap. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part 1, 2, dan 3, saya harap ditonton dulu karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan mulai dari penjelasan bagian-bagian Photoshop, cara memulai Photoshop, hingga pembahasan cara menyimpan file Photoshop secara detail. Nah, sebelum kita melanjut ke topik pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar tips dan trik serta tutorial digital art di channel ini. Oke, sekarang kita akan belajar memahami panel layer. Jadi, panel layer ini sangat penting untuk selalu diperhatikan ketika kita sedang mengedit di Photoshop. Biar teman-teman lebih mudah untuk memahami panel layer, maka saya akan menjelaskan panel layer ini dengan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Kita akan mulai dari bagian tengah dulu, karena di bagian tengah ini adalah bagian yang paling penting dan kita harus selalu fokus pada bagian tengah. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada layer teks untuk tulisan AF Digital Art Studio seperti ini. Kemudian di bawahnya terdapat 4 layer gambar atau layer pixel. Gambarnya ada di sini. Selanjutnya di sini ada 1 layer color fill untuk backgroundnya. Sekarang kita perhatikan di panel layer. Di sini ada 4 layer pixel, yaitu layer biru, hijau, merah, dan layer kuning. Sedangkan yang terlihat di kanvas hanya objek yang berada di layer biru saja. Jika layer merah ini kita pindahkan ke atas layer biru, maka sekarang yang terlihat adalah objek yang berwarna merah. Nah, di panel layer ini fungsinya adalah untuk mengatur urutan layer. Jadi layer itu adalah lapisan yang bertumpuk di panel layer, kemudian di kanvas akan ditampilkan sesuai dengan urutan layernya masing-masing. Kita bisa juga menonaktifkan layernya dengan mengklik ikon matanya seperti ini. Kalau misalnya gambar thumbnailnya ini terlalu kecil, kita bisa juga memperbesar tampilan thumbnailnya dengan cara mengklik ikon garis-garis di bagian sini, kemudian pilih panel options. Nah, di sini kita bisa memilih ukuran sedang atau yang paling besar. Kemudian kita pilih OK. Nah, thumbnailnya sekarang sudah terlihat lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, di panel layer kita bisa memberi warna pada layer sesuai keinginan kita. Caranya, klik kanan di area kosong pada layer yang ingin kita beri warna, kemudian di bagian sini kita pilih warna yang kita inginkan. Nah, sekarang di bagian matanya ini sudah berwarna biru. Oke teman-teman, sekarang kita akan memindahkan objeknya menggunakan Move Tool. Nah, perhatikan, di bagian sini ada opsi Auto Select. Jika ini kita aktifkan, maka kita bisa memindahkan objeknya dengan mengklik objeknya secara langsung di kanvas tanpa harus memilih layernya terlebih dahulu. Kalau ini dinonaktifkan, kemudian kita pilih layer merah, nah pada saat kita ingin memindahkan objek lain di kanvas, maka yang terjadi adalah seperti ini. Yang pindah justru objek yang berada di layer merah. Kita tidak bisa memilih objeknya lewat kanvas jika opsi Auto Select-nya dimatikan. Hanya bisa memilih objek berdasarkan layer yang terpilih. Jadi, ketika kita ingin mengedit salah satu objek yang ada di kanvas, kita harus pilih dulu layernya. Baru setelah itu kita bisa mengedit atau memindahkan objeknya di kanvas. Nah, selanjutnya, jika opsi Auto Select-nya diaktifkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu Auto Select tidak akan berfungsi jika di atas layer terdapat layer fill seperti solid color, gradient, dan pattern. Kemudian untuk adjustment layer, jika di atas layer terdapat salah satu dari sekian banyak adjustment layer di sini, maka fungsi Auto Select-nya masih bisa digunakan. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat satu layer fill yaitu gradient. Kemudian layernya ini saya pindahkan ke atas. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini Auto Select-nya aktif. Jika objeknya kita pindahkan secara langsung di kanvas, objeknya justru tidak bergerak sama sekali, karena Auto Select akan mengutamakan layer fill dan mengabaikan semua layer yang ada di bawahnya. Jadi kita tidak bisa memilih atau memindahkan objeknya jika di atas objek tersebut terdapat layer fill. Dalam keadaan seperti ini, cara memindahkan objeknya jika Auto Select-nya aktif adalah dengan menonaktifkan sementara pada layer fill-nya. Kemudian barulah kita pilih objek mana yang akan kita pindahkan secara langsung di kanvas. Nah, contoh selanjutnya adalah dengan menambahkan adjustment layer. Jadi, saya akan memilih salah satu dari adjustment layer yang ada di sini. Misalnya, saya akan menambahkan curves. Panel properties-nya kita tutup dulu, kemudian layernya ini kita pindahkan ke atas seperti ini. Selanjutnya, kita akan pindahkan objeknya secara langsung di kanvas.
Nah, seperti yang teman-teman lihat, auto select-nya justru mengabaikan layer adjustment. Jika kita pilih objeknya secara langsung di kanvas, maka layer yang ada di panel layer akan terpilih secara otomatis. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan antara layer fill dan layer adjustment ketika kita mengaktifkan opsi auto select. Layer fill akan mengabaikan semua layer yang ada di bawahnya, sedangkan layer adjustment justru sebaliknya. Jadi, cara mengatasinya adalah dengan menonaktifkan sementara layer fill-nya, kemudian pilih objeknya di kanvas secara langsung. Atau opsi auto select-nya ini teman-teman bisa nonaktifkan ataupun tidak, itu terserah teman-teman sekalian. Lalu kita pilih layernya secara manual. Kemudian di kanvas kita bisa memindahkan objeknya maupun diedit seperti menyeleksi, menghapus, memberi efek-efek pada objek, dan sebagainya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian bawah. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di bagian paling bawah panel layer ini terdapat beberapa icon. Jika kita perhatikan, di sini ada icon yang warnanya agak buram seperti ini, kemudian kursornya berubah menjadi tanda silang. Ini tandanya icon tersebut belum bisa digunakan karena kita belum memilih layer yang ada di sini. Jika kita memilih salah satu dari layer yang ada di sini, maka icon yang tadinya belum bisa kita gunakan, sekarang sudah bisa digunakan, kecuali icon dari link layer. Nah, fungsi dari link layer ini adalah untuk mengaitkan atau menghubungkan beberapa layer. Misalnya di sini saya mau mengaitkan layer biru dengan layer kuning. Tekan Ctrl kemudian klik layer kuning. Setelah itu klik icon link layer. Nah, maka di sini akan muncul icon link berbentuk rantai pada kedua layer yang kita pilih. Jika kita klik di area kosong pada panel layer, maka icon linknya menjadi tidak terlihat. Sekarang kita akan melihat efeknya di kanvas setelah kedua layer tersebut dikaitkan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, objek dari layer kuning yang sudah dikaitkan akan ikut bergeser. Begitupun sebaliknya, jika objek kuning yang kita pindahkan, maka objek biru pun akan ikut pindah. Untuk menonaktifkan linknya, teman-teman bisa memilih dulu layer yang terkait, kemudian klik di bagian link layer. Nah, sekarang objeknya sudah tidak terkait lagi dengan objek lain. Selanjutnya di bagian FX, ini adalah layer style. Kemudian di bagian yang paling atas ada blending options. Jadi blending options ini adalah menu utama dari layer style. Kemudian di bawahnya ini terdapat pilihan efek yang bisa kita gunakan untuk memberikan efek-efek pada layer. Sekarang kita coba masuk ke blending options. Nah, inilah efek-efek yang ada di luar tadi. Kita bisa memilih efek-efek yang ada di sini, atau bisa juga dengan memilih langsung efeknya di sini. Misalnya di sini saya mau ngasih efek outer glow. Nah, secara otomatis di sini efek outer glow-nya aktif. Dan di bagian layernya akan muncul layer style atau layer efek seperti ini. Selain itu, ada cara lain untuk menambahkan layer style, yaitu dengan cara mengklik kanan di bagian sini, kemudian pilih blending options, atau bisa juga dengan cara mengklik 2 kali di bagian sini. Sekarang kita beralih ke ikon selanjutnya, yaitu layer mask. Nah, layer mask ini fungsinya adalah untuk menutupi objek aslinya, sehingga kita bisa menyembunyikan bagian-bagian tertentu dari objek tersebut tanpa merusak objek aslinya. Jika ini kita klik, maka pada layer yang kita pilih akan muncul kotak putih seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai layer mask. Cara menggunakan layer mask adalah dengan menggunakan brush tool. Kemudian di sini kita hanya butuh 2 warna saja, yaitu hitam dan putih. Klik di bagian sini untuk menukar warna foreground dan backgroundnya, atau bisa juga dengan menekan tombol X di keyboard. Nah, di sini kita akan menggunakan warna hitam untuk menutupi objeknya. Kemudian kita pilih brush tool. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bentuk kursornya berbentuk tanda tambah. Biasanya kursor brush tool itu bentuknya tidak seperti ini. Jika teman-teman mengalami hal seperti ini, itu tandanya caps lock keyboardnya sedang aktif. Teman-teman harus matikan dulu caps lock-nya di keyboard. Nah, sekarang bentuk kursornya sudah kembali normal. Kalau misalnya teman-teman mau mengganti model kursornya, kita bisa pergi ke menu edit, preferences, kemudian pilih kursor. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti model kursornya sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke layer mask. Nah, setelah kita pilih brush tool, sekarang kita sapukan ke objek yang sudah diberi layer mask. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, objek yang sudah kita beri layer mask terlihat seperti terhapus meskipun kita menggunakan brush tool. Padahal sebenarnya ini bukan terhapus, tapi tersembunyi. Nah, cara mengembalikan bagian yang tersembunyi adalah dengan cara menukar warna foreground-nya menjadi putih. Kemudian kita sapukan di bagian objek yang tersembunyi seperti ini. Di bagian layer mask, kita bisa menampilkan layer mask-nya di kanvas dengan cara menekan tombol Alt, kemudian klik di bagian layer mask-nya. Maka kanvasnya akan berubah menjadi tampilan layer mask. Dalam kondisi seperti ini, kita bisa melihat bagian mana saja yang terkena brush hitam. Kemudian selanjutnya, jika kita menekan tombol Shift lalu kita klik di bagian layer mask, maka di bagian thumbnail layer mask-nya akan muncul tanda silang seperti ini. Karena kanvasnya berada dalam tampilan layer mask, oleh sebab itu kita tidak bisa melihat hasilnya. Jadi kita harus kembali dulu ke kanvas normal.
Caranya tekan kembali Shift, lalu klik layer mask-nya, kemudian tekan kembali Alt, lalu klik lagi di bagian layer mask-nya. Oke, kita sudah kembali ke kanvas normal. Sekarang kita ulangi, tekan Shift, kemudian klik layer mask-nya untuk melihat hasilnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, fungsi Shift pada layer mask adalah untuk menghilangkan sementara efek dari layer mask. Untuk mengembalikan ke keadaan semula, tekan Shift lagi, kemudian klik. Nah, jadi tombol Alt untuk layer mask berfungsi untuk menampilkan layer mask ke kanvas, sedangkan tombol Shift untuk menonaktifkan efek dari layer mask. Kemudian untuk warnanya, putih untuk menampilkan bagian dari objek, sedangkan hitam untuk menyembunyikan bagian dari objek yang kita sapukan menggunakan brush tool. Oke, selanjutnya kita akan menghapus atau menghilangkan layer mask-nya dari panel layer. Kalau teman-teman mau menghapus sekalian dengan layer utamanya, maka yang dipilih adalah layer utamanya. Kemudian klik ikon tempat sampah untuk menghapus layernya. Nah, sekarang objeknya sudah tidak ada. Kemudian untuk menghapus layer mask-nya saja, maka yang kita pilih adalah layer mask-nya. Setelah itu kita klik ikon sampah. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini muncul kotak peringatan. Kalau kita pilih apply, maka bagian yang tersembunyi pada objek akan diterapkan secara permanen sekaligus menghilangkan layer mask-nya di panel layer. Jadi kita tidak bisa mengembalikan lagi bagian yang tersembunyi menggunakan brush hitam. Kemudian jika kita pilih delete, maka layer mask-nya akan terhapus dan objeknya akan kembali ke bentuk semula. Oke, selanjutnya kita beralih ke ikon yang keempat, yaitu Create New Fill or Adjustment Layer. Nah, di bagian sini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah Layer Fill, kemudian mulai dari Brightness, Contrast, sampai Selective Color, ini semua adalah Layer Adjustment. Selain di sini, kita bisa juga menemukan Layer Adjustment di bagian panel. Nah, ini dia. Jadi, Layer Adjustment ini memiliki panel sendiri, namanya Panel Adjustment. Jika kita ingin menggunakan adjustment layer, sebaiknya pilih dulu layer mana yang akan kita beri adjustment layer. Tujuannya agar adjustment layer tersebut nanti urutannya akan berada di atas layer yang kita pilih. Sebagai contoh, di sini saya akan menambahkan adjustment layer di atas layer biru. Setelah itu, kita pilih salah satu adjustment layer yang ada di sini, misalnya brightness dan contrast. Kemudian kita coba naikkan brightness dan kontrasnya seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, karena layer adjustment-nya ini berada di bagian atas, maka semua objek yang berada di bawahnya akan mengalami perubahan. Jika kita ingin menerapkannya tapi hanya di objek birunya saja, caranya yaitu klik di bagian ikon clipping mask, atau bisa juga dengan menekan tombol Alt di keyboard, kemudian arahkan kursornya sampai kursornya ini berubah menjadi ikon clipping mask, lalu klik. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang, hanya objek birunya saja yang terlihat cerah. Ketika nilainya ini kita turunkan, maka objek yang lain sama sekali tidak terkena efeknya. Jadi, efek dari brightness dan kontrasnya sekarang hanya fokus di layer yang berada di bawahnya saja. Untuk menghapus adjustment layer, silakan teman-teman klik di bagian layer utamanya, kemudian klik ikon sampah yang ada di panel layer, atau bisa juga dengan mengklik di bagian panel properties seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada ikon folder yang berfungsi untuk membuat grup atau memasukkan beberapa layer ke dalam grup. Jika kita ingin memasukkan ketiga layer ini ke dalam grup, kita harus pilih dulu di layer yang berada di urutan paling atas yang akan kita masukkan ke dalam grup. Setelah itu, tekan dan tahan Shift di keyboard, kemudian pilih layer yang paling terakhir yang akan kita masukkan ke dalam grup seperti ini. Nah, sekarang ketiga layer ini sudah terpilih. Atau bisa juga dengan mengklik satu-satu sambil menekan tombol Ctrl seperti ini. Nah, setelah semuanya terpilih, sekarang kita klik ikon foldernya. Maka secara otomatis ketiga layer tersebut langsung masuk ke dalam grup. Kalau teman-teman mau mengganti namanya, caranya cukup mudah. Tinggal klik 2 kali di bagian namanya, kemudian di sini kita bisa mengganti namanya sesuai keinginan kita. Untuk mengeluarkan semua layernya dari grup, caranya kita pergi ke menu layer, kemudian pilih ungroup layer. Atau bisa juga dengan menekan Ctrl Shift G di keyboard, maka semua layernya akan keluar dari grup. Nah, selanjutnya kita akan membuat layer baru. Jadi, sebelum kita membuat layer baru, kita harus tentukan dulu posisi layernya mau dibuat di mana. Misalnya, di sini saya mau buat layer baru di atas layer merah. Setelah itu, klik icon Create New Layer. Nah, seperti yang teman-teman lihat, posisi layernya langsung berada di atas layer merah seperti ini. Kemudian di sini kita bisa mengganti namanya sesuai keinginan kita. Kalau mau menghapus layernya, bisa dengan menekan tombol delete di keyboard, atau bisa juga dengan mengklik ikon tempat sampah yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan membuat objeknya ini menjadi lebih banyak. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat objek merahnya ini menjadi 2 buah. Caranya, kita pilih dulu layer merahnya, kemudian layernya ini kita tarik ke ikon new layer seperti ini, kemudian lepas. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini sudah ada layer duplikat dengan nama merah copy. Tapi di kanvas, objek merahnya cuma ada 1. Kenapa? Karena posisi penempatannya di kanvas masih sejajar. Jadi, kita harus pindahkan dulu objek yang ada di atasnya. Nah, objek merahnya sekarang sudah ada 2.
Kalau misalnya objek merahnya ini agar berada di atas objek hijau, yang kita lakukan adalah memindahkan urutan layar merahnya ke atas layar hijau seperti ini. Cara lain untuk menduplikat objeknya adalah dengan menggunakan shortcut keyboard, yaitu Ctrl+J. Nah, maka secara otomatis layarnya akan terduplikat seperti ini. Sebenarnya tombol Ctrl+J ini bukan untuk menduplikat, tapi untuk mengcopy layarnya saja. Kalau menduplikat layar, maka warna pada layar akan ikut tercopy, sedangkan Ctrl+J hanya untuk mengcopy layarnya saja tanpa mengcopy warna pada layarnya. Oke teman-teman, sekarang kita melangkah ke pembahasan terakhir pada panel layar, yaitu bagian atas. Nah, di bagian sini, ini adalah filter. Jadi, filter ini fungsinya adalah untuk menyaring layar berdasarkan perintah yang kita pilih. Misalnya di sini saya mau menampilkan khusus layar yang bergambar saja, atau layar yang sudah di-rasterize. Jadi yang kita pilih adalah filter for pixel layer. Nah, maka yang muncul di panel layar adalah layar yang bergambar saja. Kemudian di bagian sini ada tombol switch yang fungsinya sama seperti saklar, yaitu untuk menghidupkan atau mematikan fungsi filter. Kalau tombolnya ini berwarna merah, berarti ada filter yang sedang aktif. Untuk menonaktifkan filter yang sedang aktif, tinggal klik di bagian filter mana yang sedang aktif. Nah, kalau yang ini adalah filter untuk menampilkan layer adjustment. Dan yang ini adalah filter untuk menampilkan khusus layer teks saja. Selanjutnya di bagian sini, ini adalah filter yang fungsinya untuk menyaring layer secara detail. Salah satunya adalah name yang berfungsi untuk mencari layer berdasarkan nama pada layer. Misalnya di sini saya hanya mau menampilkan khusus layer copy saja, jadi di filter name kita tinggal ketikkan saja copy seperti ini. Maka yang muncul di panel layer adalah layer yang sesuai dengan kata kunci pencarian. Untuk membatalkan filternya, kita pilih kind. Selain itu, kita bisa juga menyaring berdasarkan warna pada layer. Caranya, kita pilih color, kemudian di bagian sini. Nah, karena di sini yang terpilih adalah none, maka yang muncul di panel layer adalah layer yang tidak berwarna. Kalau kita pilih warna merah, maka yang muncul adalah layer yang berwarna merah. Jadi di sini kita bisa menampilkan layer sesuai dengan warna layer yang kita pilih. Jika kita ingin menampilkan layer yang nonaktif, maka yang kita pilih adalah atribut. Nah, karena di sini yang terpilih adalah visible, maka yang muncul adalah layer yang aktif atau layer yang terlihat. Untuk menampilkan layer yang nonaktif, di sini kita pilih not visible. Jadi yang muncul cuma layer yang nonaktif saja. Selain itu, di sini juga disediakan filter lock untuk menampilkan layer yang terkunci. Kemudian empty untuk menampilkan layer kosong, dan masih banyak lagi jenis filter yang berguna untuk menampilkan layer yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita melangkah ke blend mode. Kita pilih dulu layer mana yang akan kita blend. Kemudian di bagian sini, di bagian blend mode, layer yang kita pilih berada dalam keadaan normal. Di sini kita bisa mengganti jenis blend mode sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Tapi kita tidak boleh salah-salah dalam memilih blend mode, karena setiap jenis blend mode memiliki hasil yang berbeda-beda. Nah, fungsi dari blend mode ini adalah untuk mencampur warna antara objek yang kita pilih dengan warna dari objek lain. Di sini saya sudah memilih layer dari objek biru yang berada di depan, dan saya akan mencampur warnanya dengan objek yang berada di belakangnya. Kemudian kita pilih overlay. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sekarang objeknya menjadi agak transparan dengan warna yang sudah tercampur seperti ini. Jika kita pilih multiply, maka objeknya akan menjadi agak gelap seperti ini. Di sini ada banyak sekali jenis blend mode yang sudah terbagi menjadi 6 grup, jadi teman-teman bisa bereksperimen menggunakan blend mode sehingga teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya. Nah, selanjutnya di bagian bawah blend mode terdapat perintah untuk mengunci layer. Jika kita pilih yang ini fungsinya adalah untuk mengunci area transparan pada gambar. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada ikon gembok berwarna hitam seperti ini, yang artinya layer ini terkunci berdasarkan jenis penguncian yang kita pilih. Jadi, maksud gembok hitam di sini adalah kita hanya mengunci layer untuk tools tertentu. Sedangkan kalau gemboknya berwarna putih, itu artinya layernya terkunci untuk semua tools. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah mengunci layernya khusus untuk menjaga transparan. Pada saat kita menggunakan eraser tool untuk menghapus objeknya, maka objeknya ini tidak akan terhapus, tetapi objeknya justru berwarna putih ketika dihapus, karena jenis penguncian layer yang kita pilih akan mempertahankan bagian objek, sehingga objek tersebut tidak akan menjadi transparan saat dihapus. Jika gemboknya ini kita hilangkan, kemudian kita hapus lagi objeknya, maka bagian yang terhapus akan menjadi transparan seperti ini. Selanjutnya, jika kita pilih yang ini, yang berbentuk kuas, maka kita tidak bisa menghapus objeknya menggunakan eraser tool, dan ada beberapa tools lainnya di sini tidak akan bekerja, termasuk brush tool. Jadi, semua jenis tools yang tujuannya untuk memodifikasi objek, maka itu tidak akan berfungsi. Ciri-ciri tools yang tidak bisa digunakan dalam kondisi terkunci seperti ini adalah kursornya akan berubah menjadi tanda silang. Kecuali kita menggunakan teknik masking untuk menghapus, maka brush tool dalam kondisi seperti ini masih bisa kita gunakan. Sedangkan move tool, karena ini tidak termasuk jenis tool untuk modifikasi, maka move tool ini bisa kita gunakan untuk memindahkan objeknya.
Kemudian, kalau yang ini adalah untuk mengunci posisi, ukuran, dan bentuk objek menggunakan transform. Jika objeknya ini kita pindahkan, nah seperti yang teman-teman lihat, secara otomatis objek yang berada di bawahnya akan terseleksi seperti ini. Kenapa? Karena opsi auto select-nya aktif. Kita matikan dulu auto select-nya, kemudian kita pilih lagi layar yang terkunci. Nah, seperti yang teman-teman lihat, akan muncul peringatan seperti ini karena kita tidak bisa memindahkan posisi objek yang sedang terkunci. Kita hanya bisa menggunakan tools kecuali move tool. Jadi, ini adalah kebalikan dari jenis penguncian yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah ini, yang berbentuk gembok warna putih. Gembok putih ini fungsinya adalah untuk mengunci semuanya tanpa ada pengecualian. Jadi, di sini kita tidak bisa menggunakan tools untuk mengubah bentuk objek, menghapus, memberi warna, memindahkan posisi, dan lain-lain. Selanjutnya, di bagian sini ada opacity dan fill yang berfungsi untuk memberikan nilai transparansi terhadap objek yang kita pilih, sehingga objek tersebut menjadi tembus pandang. Nah, kita akan membahas perbedaan antara opacity dan fill. Pertama-tama, kita pilih dulu layar mana yang akan kita terapkan untuk dijadikan objek transparan. Kemudian, nilai opacity-nya kita turunkan seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, objeknya menjadi tembus pandang seperti kaca. Ini saya geser dulu objeknya biar lebih dekat dengan panel layar. Nah, selanjutnya jika nilai fill-nya yang kita kurangi, maka hasilnya sama seperti opacity. Sebenarnya di sini kita tidak bisa melihat perbedaannya karena layarnya belum terisi dengan layer style. Jadi, cara untuk melihat perbedaannya adalah dengan menambahkan layer style. Kita pilih blending options, kemudian di sini saya akan menambahkan efek apa saja secara acak seperti ini. Nanti kita bisa lihat perbedaannya antara opacity dan fill. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah bagian efeknya dan ini adalah objeknya. Kemudian di bagian layarnya sudah terisi dua layer style. Oke, sekarang kita turunkan nilai opacity-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa opacity membuat objek dan efeknya menjadi transparan. Jika nilai fill-nya yang kita turunkan, maka yang menjadi transparan adalah objeknya saja, sedangkan di bagian efeknya sama sekali tidak terpengaruh. Oke, sekian dulu pembahasan tutorial dasar Photoshop kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar teman-teman dapat informasi menarik seputar tips dan trik serta tutorial digital art di channel ini. Saya Alfaruqi, salam Photoshop.